Untuk kedua kalinya, diva musik Indonesia Krisdayanti membuat sebuah buku yang berisi profil dirinya. Selain menceritakan pengalaman hidup, kehidupan sehari-hari, dan perjalanan karirnya selama ini, buku yang melibatkan fotografer Darwis Triadi itu berisi foto-foto dirinya dalam berbagai pose, termasuk foto-foto yang dibidik secara tidak sengaja. Sebetulnya buku ini lebih bicara banyak dari hati ke hati. Artinya saya merasa sudah Gara-gara seekor kura-kura, hubungan pesulap Adrimanan dengan sahabatnya menjadi rusak. Perseteruan itu berawal saat Adrimanan yang ketika itu hendak menyelenggarakan pernikahan, menitipkan binatang berlangkah pendek ini kepada sang sahabat. Urusannya menjadi panjang saat sang sahabat keberatan mengembalikan kura-kura berjenis redfoot milik Adri. Alasannya ia telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk merawat dan memelihara kura-kura yang kini diperkirakan berharga puluhan juta rupiah itu. Dengan kebaikan teman-teman saya, semua barang-barang mulai dititip-titipkan ke mereka, termasuk ada 2 ekor kura-kura saya. Tapi di sini saya nggak lupa, saya selalu memberikan biaya kehidupan, biaya kesehatan, biaya dokter kalau memang sakit. Termasuk waktu itu ada terjadi banjir yang terakhir sehingga kura-kura yang satu mati. Ya itu. Kura-kura ini sebetulnya saya beli pada tahun 96. Segini kecil dari teman saya beli dengan harga 7.600.000. Adrimanan mengaku tidak mungkin merelakan kura-kura yang didapatnya dengan susah payah itu ke tangan sang sahabat. Apalagi selama masa penitipan, ia tidak pernah melupakan kewajibannya. Kan ada perhitungan-perhitungannya. Kalau memang perhitungan memang saya harus membayar apa, mungkin yang saya belum bayar, ya kita bisa karena sebetulnya masih banyak hal-hal lain, sebetulnya ada hal-hal lain. Tapi yang penting saya kura-kura lah. Ya, hal-hal lainnya itu nggak jadi masalah. Ya kura-kura itu harus balik ke saya. Melihat kekerasan hati sahabatnya itu, ia terpaksa menyewa jasa pengacara untuk mendapatkan kembali kura-kura miliknya. Dalam hal ini ya kami menempuh secara musyawarah dulu. Tidak semata-mata langsung kami upayakan secara hukum. Nah, ada satu indikasi kami bahwa saudara Manda ada satu penggelapan. Jadi kura-kura itu kan milik saudara Adri dan di mana udah diakui sendiri bahwa itu memang betul miliknya Adri Manan, dititip. Dan kita sudah sampaikan kalau memang itu milik Adri Manan tolong kembalikan. Kalau Anda punya perhitungan-perhitungan, ya tolong sampaikan ke kami. Nanti kami sampaikan. Nah, kalaupun nantinya kita tidak bisa menempuh cara musyawarah, ya langkah pertama kami sarankan untuk laporan ke kepolisian lah. Lalu bagaimana tanggapan Rani sang istri terhadap persoalan yang dihadapi suaminya itu? Terhadap kura-kuranya sih nggak terlalu ini ya, maksudnya nggak sayang-sayang banget lah gitu. Saya pikir mungkin kalau ada rezeki, kalau ada yang jual kura-kura seperti itu lagi mungkin kita bisa beli. Tapi yang saya lihat sekarang kasihan suami saya itu kayaknya meratapi banget, dia kehilangan banget sama kura-kuranya. Mas Manda kalau bisa kura-kuranya balikin ke sini. Kasihan Adri. Itu rumahnya udah dibikinin bagus di sini ya Mas ya. Ya Mbak. Pemirsa, pernikahan diam-diam ternyata juga dilakukan oleh Ola Ramlan dan pasangannya Alex. Setelah mengadakan akad nikah tanggal 17 Mei di Banjarmasin, mereka juga menyelenggarakan acara serupa tanggal 25 Juli di Belanda. Namanya Ola Ramlan. Ia dikenal sebagai model yang juga bintang sinetron. Dulu namanya sempat menjadi perbincangan saat ia dikabarkan menjalin cinta lokasi dengan aktor kawakan El Manik. Kabar kabur itu lenyap dengan sendirinya ketika ia memperkenalkan seorang laki-laki yang diakuinya sebagai kekasih hati. Secara tidak sengaja kami bertemu dengan Ola Ramlan bergandengan mesra dengan seorang pria berwajah Indo saat perayaan ulang tahun Bambang W. Soeharto, suami artis Leni Marlina. Laki-laki berkebangsaan Belanda bernama Alejandro Dom itu ia perkenalkan sebagai suaminya. Ya, sejak 17 Mei lalu Ola resmi menyandang status Nyonya Alejandro Dom. Sebenarnya sih nggak diam-diam ya Mbak, itu cuman mendadak aja gitu loh. Karena aku juga nggak nyangka akan secepat itu gitu. Karena kan aku kemarin pas yang kita married di akad nikah di Banjarmasin itu, waktu ijab kabulnya ya lebih gampang. Ijab kabulnya itu sebenarnya Alex ngelamar sama aku. Sama bapak aku tuh bilang, saya mau married di Belanda gini. Terus tapi bapakku bilang, kenapa nggak married sekarang? Katanya gitu.
ijab kabul dulu di sini biar di Belandanya lebih cepet gini-gini daripada bolak-balik katanya. Alex bilang kaget kan, ya pada hari itu juga semuanya dipersiapkan, hari itu juga langsung married. Malamnya Alex ngelamar pagi, malamnya. Tidak hanya mencintai Ola, ternyata Alex juga mencintai kebudayaan dan keyakinan yang dianut Ola. Jadi persoalan keyakinan tidak lagi menjadi penghalang bagi keduanya untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Muslim is a good religion. Why not? And it's almost the same like Christianity, in my point of view. So I had no problem with it. Kebetulan pas lagi kita masih pacaran, aku kan pas lebaran Alex pernah ikut, terus dia kan ngeliatin gimana keluarga aku yang 11 orang itu, dari bapak aku, ibu aku, sampai kakak yang paling tua sampai yang muda kan sungkem kan Mbak. Nah dia kan ngeliat di situ gimana kekeluargaannya atau gimana rasa family-nya gitu loh Mbak. Very close family. Karena kebetulan Alex juga keluarganya keluarga yang deket ya gitu loh. Jadi kayaknya no problem dan membuat dia terbuka hatinya untuk masuk Islam. Sebagai istri yang baik, Ola mengaku akan mengikuti kemanapun sang suami mengajaknya. Ia bahkan rela meninggalkan karirnya di Indonesia. Kalau kita pilih, if we choose to live in Europe, then she works in Europe. Sejauh ini sih kita masih fleksibel ya. Alex sendiri masih no problem sama pekerjaan saya. Jadi dia ngerasa masih mendukung saya. Nanti setelah mungkin kalau memang kita harus pindah ya kita pindah. Tapi untuk saat ini kita kan nggak tahu ya masa depan saya bagaimana. Still honeymoon feeling. Jadi masih honeymoon feeling. Pemirsa, tentu saja Anda masih bersama Kabar Kabari, spesialis penyaji kabar-kabar seputar dunia artis dan nama-nama terkenal lainnya. Tak ada kabar dan tak kami Kabar Kabari. Berikut ini kabar yang layak Anda simak. Untuk kedua kalinya, diva musik Indonesia Krisdayanti membuat sebuah buku yang berisi profil dirinya. Selain menceritakan pengalaman hidup, kehidupan sehari-hari, dan perjalanan karirnya selama ini, buku yang melibatkan fotografer Darwis Triadi itu berisi foto-foto dirinya dalam berbagai pose, termasuk foto-foto yang dibidik secara tidak sengaja. Sebetulnya buku ini lebih bicara banyak dari hati ke hati. Artinya saya merasa sudah di titik di mana saya ingin selalu berbagi. Sebetulnya hati ke hati lebih banyak bicara bagaimana tampilan saya tidak hanya dilihat dari segi glamoritas, dari segi kemewahan, tapi juga Yanti yang apa adanya, seorang ibu yang juga benar-benar down to earth, yang pulang ke rumah ngapain aja. Sempat beredar kabar, buku yang diproduksi oleh sang suami itu sengaja dibuat untuk mendongkrak popularitas Krisdayanti yang mulai merosot karena demam Inul Daratista yang sempat menjangkit dunia hiburan. Tapi istri musisi Anang Hermansyah ini membantahnya. Ini bukan untuk mendongkrak popularitas, sekali lagi mau didongkrak dengan cara apapun, kalau Tuhan tidak memberikan rezeki dan kesempatan tidak akan bisa, itu udah jaminan gitu ya. Jadi masalahnya ini bentuk hadiah, ini sekali lagi hadiah untuk masyarakat atau perempuan-perempuan yang otomatis ya kepingin banyak tahu tentang bagaimana cara saya berdandan, bagaimana keseharian saya gitu ya. Jadi ini lebih kepada lifestyle, bukan mencoba untuk menampilkan sesuatu yang dianggap sudah cukup matang, bukan. Pemirsa, inilah beberapa kabar pendek yang sengaja kami pilihkan untuk menemani Anda hari ini. Pemirsa, Rabu lalu lapangan sepak bola Senayan Jakarta diramaikan dengan pertandingan persahabatan antara artis wanita melawan olahragawati. Meski hanya sekedar hiburan, masing-masing pemain terlihat begitu serius menggiring bola. Lihat saja cara penyanyi Reza dan pedangdut Ikke Nurjanah beraksi. Meski amatiran, tendangan mereka itu berhasil mencetak gol kemenangan bagi tim selebritis. Terik matahari pun seakan tidak mampu menghalangi keceriaan mereka siang itu. Pertandingan yang hanya berlangsung selama 20 menit itu diselingi dengan canda tawa para pemain termasuk penontonnya. Usai pertandingan, para selebritis diserbu oleh penggemar yang sejak pertandingan dimulai setia menunggu di pinggir lapangan. Terlebih-lebih Reza,
Tidak hanya diserbu penggemar, para wartawan yang hadir siang itu setia menguntitnya kemanapun ia pergi. Akhirnya sampai juga pada pertanyaan seputar rumah tangganya yang kabarnya sedang tertimpa persoalan. Kabar yang beredar, hubungan Reza dan Ajima Said sang suami sedang tidak harmonis. Keduanya dikabarkan mengalami pertengkaran hebat sampai terjadi kekerasan fisik.